Setelah kota Kinabalu, di Sabah juga terdapat kota terbesar kedua, yaitu kota Sandakan. Mari kita melihat lebih dalam lagi, kota yang cantik ini. Kamu akan mengetahui bagaimana wilayah, sejarah singkat, penduduk dan tentu pastinya tempat wisata yang perlu kamu kunjungi jika melancong ke kota Sandakan. Karena kota ini tidak begitu jauh dari Kalimantan Utara, Indonesia, dan penduduknya juga banyak berasal dari Indonesia baik yang sudah menjadi warga negara Malaysia ataupun sebagai tenaga kerja. Pada tahun 2010, kota Sandakan memiliki total penduduknya sejumlah 396.290 jiwa. Warga negara non-Malaysia menjadi kelompok mayoritas di kota tersebut dengan jumlah 144.840 jiwa yang disusul oleh Bumiputra 100.245, China 63.201, Bajau atau Suluk 38.897, Melayu 22.244, Kadazan Dusun 16.616, dan ada beberapa suku lainnya. Bahasa masyarakat Sandakan utamanya menggunakan bahasa Melayu, dengan Kreol Sabahan yang khas. Di Sandakan, bahasa ini dipengaruhi dengan beberapa kata dari bahasa Suluk. Karena Sandakan juga didominasi oleh etnis China, Hakka dan Kanton, bahasa Hakka dan Kanton sering dipakai dan diajarkan sebagai bahasa resmi di sekolah. Posisi kota ini tepat di pesisir timur Pulau Borneo, yang menghadap langsung ke arah Laut Sulu. Letaknya hanya 28 km dari perbatasan internasional dengan negara Filipina, dan kalau diukur dari kota Kinabalu berjarak 319 km. Luas wilayah secara keseluruhan divisi Sandakan adalah seluas 2.266 km persegi. Kota ini syarat dengan sejarah yang panjang. Sama halnya dengan kota Kinabalu yang merupakan wilayah perusahaan Borneo Utara Britania, yang pada masanya sempat berjaya. Namun pada Perang Dunia Kedua, kota ini sempat jatuh ke tangan Jepang dan hancur total karena pengeboman dari pihak sekutu. Pemukiman pertama di tempat ini, dibangun oleh William Clark Cowie, ia merupakan orang Skotlandia. Kemudian ia menamakan tempat ini dengan nama, Sandakan yang berasal dari bahasa Suluk, yang berarti tempat yang digadaikan. Selanjutnya tempat ini diganti namanya dengan nama, Kampung Jerman, karena pada saat itu basis Jerman mulai didirikan. Setelah kebakaran pemukiman pertama Cowie, tempat ini lagi-lagi diganti menjadi, Elopura, oleh perusahaan Borneo Utara Britania yang artinya, Kota Cantik, namun penduduk lokal tetap menggunakan nama yang lama yaitu, Sandakan. Selain nama Elopura, pemukiman tersebut juga dijuluki Hong Kong Kecil, karena keberadaan etnis China yang banyak bermigrasi dari Hong Kong. Selanjutnya mari kita tinjau tempat wisata populer di kota Sandakan. Kita mulai liburan akhir tahun kita dengan mengunjungi Pantai Selingan. Pulau Selingan merupakan destinasi favorit wisatawan di Sandakan karena keindahan pantai dan tentu pasti dengan pesona jernih air lautnya. Banyak juga penyu-penyu yang mengunjungi Pulau Selingan untuk bertelur. Pulau Selingan mulai dijadikan pusat reservasi penyu sejak Agustus 1996 hingga sekarang. Jika sedang beruntung, kamu bisa melihat jenis penyu karah dan penyu hijau di pulau ini. Yang kedua, ada rumah Agnes Newton Keith. Bangunan lama yang satu ini sudah ada sejak zaman kolonialisme Inggris di Malaysia. Siapakah Agnes Newton Keith? Agnes Newton Keith adalah seorang pengarang Amerika yang paling dikenal karena 3 catatan hidup autobiografi buatannya di Borneo Utara. Bangunan rumah Mr. Harry Keith dan Agnes Newton Keith, kini sudah dialihfungsikan menjadi tempat wisata menarik di Sandakan. Di bangunan ini kamu bisa melihat berbagai macam koleksi barang yang ditinggalkan dari sang penulis. Selain melihat koleksi dan bangunan rumah kuno, kamu juga bisa menikmati suasana taman di sekitarnya yang hijau dan sejuk, sehingga kamu dapat merefleksi hidup dengan tenang. Selanjutnya mari kita kunjungi Sandakan Memorial Park.
Tempat ini dahulunya merupakan kamp tawanan perang milik Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, selama Perang Dunia Kedua. Dahulunya terdapat 2 kamp tawanan perang yang terbagi menjadi satu untuk para tawanan dari Inggris dan satu lagi untuk para tawanan dari Australia. Total tawanan di tempat ini berjumlah 2.700 orang. Akhirnya semua tawanan tersebut oleh pihak Jepang diperintahkan untuk berjalan berbaris sejauh 250 km, yakni dari Sandakan menuju Ranau. Para tawanan yang cacat ditembak hingga meninggal, sedangkan yang berada dalam barisan harus menyusuri medan yang berat tanpa alas kaki dan diperlakukan secara sadis oleh tentara Jepang. Sehingga dari total tawanan yang berjumlah sekitar 2.700 orang, hanya 6 orang yang berhasil melarikan diri dan selamat. Hal tersebut terukir dalam monumen batu granit besar yang berada dalam taman bersejarah ini. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang dan menghormati para tawanan perang yang menjadi korban pada peristiwa ini. Taman bersejarah ini dibuka secara resmi pada tanggal 15 Februari 1999. Yang terakhir kita akan mengunjungi si beruang madu Borneo, di Borneo Sunbear Conservation Center. Di tempat ini kamu bisa melihat kehidupan dari beruang madu terkecil di dunia. Beruang yang satu ini terancam punah dari ekosistem dan habitatnya, karena perburuan liar dan pembakaran hutan. Di tempat ini juga, kamu akan banyak belajar dengan alam sekitar, memahami alam dengan baik, merefleksinya untuk bahan renungan melestarikan alam sekitar di masa depan. Demikian video saya tentang Kota Sandakan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.